Halo guys, kembali lagi di channel Fanny Naftalina. Oke, buat kalian yang masih mengalami rasa grogi, di video ini aku akan bagi tips bagaimana cara meminimalisir rasa grogi part 1. Sebelum lanjut ke videonya, aku ingatkan buat kalian yang baru saja berkunjung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian menjadi orang yang pertama nonton video Fanny ketika Fanny upload video baru. Yuk kita mulai sharingnya. Nah, rasa grogi itu teman-teman biasanya muncul akibat dari pikiran negatif kita. Jadi ini salah satu respon tubuh terhadap apa yang kita pikirkan. Biasanya kita kenal dengan sebutan psikosomatis. Psi itu artinya pikiran dan soma itu artinya tubuh. Jadi pikiran dan tubuh ini saling berkolerasi. Nah, biasanya tubuh akan merespon terhadap apa yang kita pikirkan, terutama hal-hal yang negatif. Nah, tidak jarang ketika kalian akan tampil di depan umum, tiba-tiba kalian ngerasa mules, kepengen ke toilet lah, pengen buang air kecil, lalu gemeteran, deg-degan, keringat dingin, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa respon tubuh terhadap apa yang kita pikirkan. Oke guys, aku sharing ini bukan berarti Fanny sudah jago ataupun sudah bebas dari rasa grogi ya. Tidak hanya kamu dan juga Fanny, aku pun sering bertanya kepada beberapa public speaker, MC, host maupun narasumber yang sering tampil di televisi. Mereka masih mengatakan bahwa mereka masih mengalami rasa grogi. Jadi menurut aku rasa grogi ini merupakan salah satu resiko menjadi public speaker atau saat tampil di depan umum. Pada dasarnya, namanya resiko, kita tidak bisa menghilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir resiko itu. Jadi ketika kita sudah siap untuk tampil di depan umum, mau tidak mau kita harus take a risk, kita harus ambil resiko itu, dan ya kita harus hadapi dan minimalisir. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana sih cara mengurangi rasa grogi itu sampai pada akhirnya kita sangat mudah untuk mengatasinya. Oke teman, kita mulai dari yang pertama, langkah-langkah sebelum tampil di depan umum. Nah, ada beberapa hal yang biasanya Fanny lakukan. Yang pertama adalah memastikan kondisi fit terlebih dahulu. Jadi, aku harus cukup cairan dan juga cukup oksigen. Karena ini sangat penting untuk menjaga daya konsentrasi aku agar lebih optimal. Kemudian yang kedua adalah aku melakukan persiapan yang matang. Jadi sebelum tampil, biasanya aku susun terlebih dahulu apa saja yang mau aku sampaikan agar nanti saat kita presentasi maupun membawakan acara itu lebih terstruktur dan sistematis. Kemudian yang tiga adalah aku menciptakan afirmasi positif. Nah, ini sangat penting untuk kita lakukan karena rasa grogi itu berawal dari pikiran negatif, maka kita harus memanipulasi pikiran itu agar lebih positif. Kita input hal-hal yang positif yang membangun rasa percaya diri kita. Kita input bahwa kita itu mampu melakukannya dengan baik, relax, nanti membawakan acara itu hal yang menyenangkan, mudah untuk kita lakukan, dan lain sebagainya. Biasanya ada beberapa MC afirmasi positif itu dia tuh suka ngomong sendiri, ada juga yang dia bikin relax diri dia sendiri itu dengan cara mendengarkan radio, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Pilihlah cara yang terbaik menurut kalian, yang pasti manipulasi pikiran itu ujungnya atau goalsnya adalah membuat diri kita lebih relax, seperti itu. Oke, yang kedua adalah saat kita mulai tampil di depan umum. Nah, biasanya ada hal-hal yang Fanny lakukan untuk meminimalisir rasa grogi. Yang pertama adalah memasang gestur kemenangan agar siap tempur. Jadi biasanya cara berdiri Fanny itu harus tegak, kemudian dadanya agak dibusungkan supaya oksigen lebih banyak masuk dan akan membuat kita lebih mudah rileks. Kemudian yang kedua adalah curi waktu untuk melambatkan denyut jantung. Nah, ini biasanya jantung berdebar itu terjadi di detik-detik pertama ya. Nah, saat kita membuka acara atau membuka presentasi, kita akan mengucapkan salam. Kemudian kita akan melempar kepada audiens, memberi kesempatan audiens untuk menjawabnya. Nah, saat momen itu kita manfaatkan untuk tarik nafas yang lebih dalam agar oksigen banyak masuk. Kemudian kita fokus pada denyut jantungnya untuk
bisa kita lakukan jika betul-betul ada kesempatan dan betul-betul kita sebelumnya latihan terlebih dahulu. Jangan sampai job kita garing, jadi audiens kan nggak tertawa, jadi malah krik 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 gitu kan, nggak asik gitu. Jadi kita latihan dulu, kemudian saat-saat tertentu ada kesempatan untuk job, kita sampaikan gitu supaya suasananya lebih cair. Nah, kemudian berikutnya adalah membangun wibawa. Nah, selain dengan berdiri tegak, gerakan secukupnya, cara membangun wibawa salah satunya adalah dengan suara yang dalam. Nah, suara dalam ini dihasilkan dari diafragma, guys. Jadi kita memasukkan oksigen itu tidak hanya sampai dada saja, tapi sampai dengan diafragma. Jadi suara yang keluar itu betul-betul bulat dan lebih berwibawa. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya di tips meminimalisir rasa grogi part 2. Bye-bye.